dan juga dulurannya juga nih. Nah, terus habis itu juga selamat datang juga kepada health provider Remo Sistem Ajinomoto, tepuk tangan juga ya, selamat datang Bapak Ibu. Iya. Terus ada ibu-ibu PKK Kandangan juga yang tercinta Restin. Iya. Di sini siapa yang mau? Ya, jangan menginjak. Jangan pertama kita langsung aja ya, mungkin ya. Karena di sini ada yang berpuasa ya, bagi yang berpuasa selamat berpuasa juga. Dan sekali lagi, selamat datang di acara Ngabuburit Ramah Lingkungan bersama Ajinomoto. Ya, dan sebagai acara pertama yaitu pemberian sambutan atau starter dari kelurahan dulu kayaknya ya, habis itu nanti ini. Oke. Oh, boleh tepuk tangan, ternyata Pak Gruda juga datang juga, alhamdulillah. Baik, silakan. Jangan diambil ya. Silakan Bapak. Dulu. Ini beliau ini sedang sakit loh, tapi dibela-belain datang ke sini. Boleh tepuk tangan untuk sekretaris. Silakan salaman dan kantor dewi. Selamat datang Bapak ya. Aduh, bener-bener gak nyangka loh. Bener-bener gak nyangka juga nih. Nah, kali ini silakan mungkin kepada Pak Gruda dulu ya untuk memberikan Bu Ida aja. Oke. Bu Ida sama Pak Gruda. Oke. Bu Ida sama Bu Ida. Oh, punyanya yang siapa? Bu Gruda. Bu Gruda yang omah. Oke, kita kasih monggo untuk waktunya kami persilakan kepada Ibu Ida untuk memberikan sambutan selaku mewakili PKK Kandangan and the Gang. Setuju? Dan yang ketiga Desti? Alas, itu apa tidak bohong lagi. Oke, silakan Bunda, silakan. Di atas mungkin Bunda. Makanya oh ini di mobil TV. Silakan Bunda. Sendal gak usah dicopot. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Ajinomoto. Sebenarnya saya ini limpah tanpa, maksud saya gini, saya enggak kalau saya harus di sini karena enggak sebenarnya tadi rapat di Saunggaling dan Pak Gruda tadi masih di luar. Ternyata Pak Gruda sudah kunjung karena sudah dimakan saya dan saya yang oke, di sini bersama Usul dan Pak Gruda mengikuti ke sini. Terima kasih waktu untuk Ajinomoto yang diberikan kepada Kelurahan Kandangan kesempatan untuk mengikuti ngabuburit ramah lingkungan. Di wilayah Kandangan sudah banyak bank sampah setiap RW dan mereka rutin kegiatannya. Baik, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Untuk pengurus maupun Bapak RT RW-nya memang sudah sering kita diberi sosialisasi dari dinas lingkungan maupun dari dinas terkait. Sampah ini benar-benar membuat ibu di sekitar rumah yang lingkungan untuk mengurangi sampah yang sesuatu yang berbeda dari 9 RW itu sangat
Matur nuwun ya. Coba sekali lagi kan. Aji foto. Saya penting apa rek? Nah, nantinya kepilihan cuan-cuan, nanti kita akan kasih, kami berikan juga edukasi tentang bagaimana cara mendapatkan apa besi? Cuan. Oke, boleh. Dan selanjutnya, terima kasih Bunda ya Allah. Wah, esok. Wah. Oke, dan selanjutnya ini yaitu materi selanjutnya yaitu gaya hidup ramah lingkungan yang dibawakan oleh hak provider kami dari Ajun Motor dan kami lanjut. Nah, ada 7 cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nomor 1 adalah bisa dibaca bareng-bareng dan air. Jelas ya, kalau kita bisa menghemat listrik dan air, otomatis kita tidak perlu mengeluarkan pengeluaran yang banyak gitu. Ada satu kebiasaan buruk yang mungkin sering kita lakukan. Ada nggak yang di rumah kalau ngecas handphone itu semalaman suntuk? Ada nggak? Jadi ngecas jam 10 malam, terus habis itu dipakai waktu subuh baru dicopot gitu. Ada nggak? Ada itu kurang baik ya, jadi untuk iya, ada handphonenya. Bahan-bahan yang mahal-mahal, tinggal beli satu sadar aja bisa dipakai buat salad buah. Praktis nggak? Rasanya penasaran? Nanti di situ kan sudah ada satu, kemudian ada buahnya juga kita sediain. Kita masih dinginin nih. Nanti kita siapin buat ibu-ibu buat buka puasa di rumah ya. Jangan lupa. Bunda ya. Iya. Aduh, jangan dipraktekin, belum buka. Ya Allah, aku mau. Jadi Bunda nantinya setiap peserta yang datang dikasih ini Bunda. Iya. Habis itu bisa dipraktekin caranya bagaimana, rasanya gimana kalau di mixing dengan buah-buahan. Betul Bunda? Caranya gimana emang? Nah, cara gampang sekali pemirsa. Tinggal disobek aja, terus habis itu dicampur-campur di sini deh. Nyos. Tepuk tangan dulu buat saya pemirsa. Awas udah katanya jual. Jangan Emang masnya punya banyak buah di rumah? Kenapa? Punya banyak buah nggak? Nah ini nanti disediain sama bundanya. Setuju ya? Kalau nggak punya banyak buah, ini Bisa diganti apa tuh? Nah. Ini punya apel satu aja. Apel satu, terus kemudian olesin aja di atasnya pakai mayumi. Udah jadi tuh. Langsung. Udah deh. Rasanya udah seger-seger. Ya. Ya. Jadi simpel banget kalau mau bikin salad buah. Biasanya kita itu pikirannya kalau salad buah, buahnya harus banyak jenisnya. Oke. Thank you. Matur sebagai boleh tepuk tangan dulu dong. Boleh tepuk tangan dulu. Siap. Dan dipisah. Tujuannya apa? Bijak kelola sampah dengan 3 lanjut. 3 itu apa sih gitu? Reduce, reuse, dan recycle. Sering banget ya kita dengar istilah ini ya. Yang pertama, apa sih reduce itu? Reduce sendiri artinya mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Jadi kita berusaha supaya barang itu tidak jadi sampah, tapi kita bisa gunakan sebagai hal lain yang lebih bermanfaat. Nah ini ada salah satu caranya adalah membawa botol air minum sendiri. Ada yang sering mempraktikkan ini di rumah? Kalau misalkan anaknya nih kalau berangkat ke sekolah gitu, kalau sekarang kan puasa ya, kalau nggak puasa kan bawa botol minum dari rumah nggak? Bawa ya, bawa tumbler gitu ya. Terus bawa tas kain nggak waktu berbelanja? Mantap. Sip, lanjut. Yang kedua adalah reuse, artinya gunakan kembali produk yang sudah terpakai, maka sampah yang timbul dari produk tersebut dapat berkurang. Contohnya adalah gunakan kertas bekas sebagai amplop atau pembungkus. Kemudian gunakan botol plastik bekas untuk media tanam atau sebagai pot. Gitu. Ada yang di rumah ya seperti itu ya. Jadi ada galon yang biasanya itu di cutter aja, dipotong atasnya, dibolongi bawahnya, tambahin tanaman, jadi deh pot, gak usah beli kan.
sekali. Nah ini contoh nih penerapan reuse, kegiatan reuse yang bisa dilakukan di rumah. Yang ketiga adalah recycle, yakni memilah sampah yang dapat didaur ulang, maka jumlah limbah akan sedikit berkurang. Kemudian di rumah kita juga bisa memilah sampah loh ternyata, jadi nggak hanya di tempat waste station aja yang bisa memilah sampah, ternyata kita bisa bagikan kayak ibu. Jadi akan saya lontarkan pertanyaan, cepat-cepatan maju ke depan, langsung maju kalau tahu jawabannya. Nomor 5, kita baca bareng-bareng. Tidak ke saluran air. Jangan sampai ibu-ibu kalau habis goreng-goreng atau udah lama nggak goreng, ada minyak yang udah nggak dipakai tapi langsung dibuang ke wastafel, ke tempat cucian piring ya gitu. Jadi itu akan bisa apa ya, benar bisa menyumbat saluran air, kemudian juga tanah jadi kurang subur kalau ke tanah ya, kemudian bisa mencemari sungai dan laut. Lanjut, solusinya bagaimana dong kalau kita ada minyak jelantah di rumah yang banyak gitu? Ya dijual aja, karena moto kita tadi apa? Cuan, cuan, cuan gitu kan. Jadi harus jangan sampai dibuang lah kalau bisa jadi duit gitu. Lanjut, ini contoh juga ada bisa didonasikan juga. Ini contoh nih di RT RW di mana gitu ya. Itu jadi dia didonasikan, jadi satu kelurahan, satu RT dimasukkan di satu wadah, kemudian dijual dan itu didonasikan. Itu salah satu contoh. Oke, lanjut. Yang keenam, gunakan kendaraan umum. Karena kalau kita menggunakan angkutan publik bisa mengurangi besarnya jumlah kendaraan pribadi yang mengakibatkan semakin besarnya karbon dioksida. Jadi udara itu jadi panas gitu kalau kita banyak karbon dioksida. Lanjut. Nah ini yang terakhir nih. Apa yang gue nomor 7? Menanam pohon atau tanaman. Sebarkan benih dan rawatlah sampai tanamannya tumbuh. Nah minimal gak ada lahan luas, ya pakai pot. Jadi pakai tanaman dalam pot ya, kata gula pot ya namanya ya. Tanaman bunga dalam pot. Atau minimal kita punya tanaman cabai lah di rumah supaya kalau misalkan pengen nyambel-nyambel kita punya tanaman sendiri, tinggal petik. Jadi paling enggak rumah jadi lebih hijau, lebih asri dan banyak oksigen di rumah. Oke, sebelum balik lagi ke 7 ini, saya ingin memberikan satu pertanyaan. Ada 7 cara ya, ada 7 cara untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan yang bisa dimulai di rumah. Yang ibu bisa tahu, kalau bisa semuanya, oke. Kalau misalkan minimal 5, silakan maju ke depan dan kalau benar akan saya kasih hadiah. Silakan maju ke depan, ngerpek tidak apa-apa, ada contekan nggak apa-apa. Langsung maju, nggak usah angkat-angkat, langsung maju. Langsung maju Bunda. Langsung maju aja ke sana ini. Langsung ke atas Boleh lebih dari kemari satu. saya. Boleh lebih dari satu. Satu saja, satu saja. Nanti ada lagi. Ada lagi. Semoga ibu. Ini ditemani. Nah, dengan ibu siapa? Pakai ini bu. Ibu Dian. Ibu Dian. Tadi pertanyaan saya ada 7 cara untuk memulai gaya hidup ramah lingkungan di rumah. Kira-kira apa aja sih bu? Pakai mic-nya bu. Lihat ya ini ibu-ibu yang lain. Nomor 1 apa? Angka 3-nya itu di akhir juga. Di akhir juga. Terus 2 angkanya itu turun 1 angka dari angka 18. Iya betul. 173. 173. Ada angkat tangan Bunda. 173. Jadi lagi 18. Ada 18. Ya 18. 36. 36. Ibu nomor berapa? Kalau nggak ada kita ambil lagi ya, setuju ya? Ada. 18, 36, 183, 173 J. Siap. Cancel. Oke. Bunda nomor berapa Bunda? 173. 173. 18 nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus saya minta ambil lagi untuk Bela 2 ya.
Jadi tadi kan sudah muncul ya, ibu ini 173, 183. Ini muncul beriringan, angka 7 sama 8. Jadi 78. 78 Bunda, ada nomornya 78? 78. Tak kira sampean. Aku didandain ini mana nggak jeding. PHP mas, PHP, saya nggak mau duwe jeding. Oh Pak, 78. 78 atau 78 ada? Oke, lanjut Bapak. Ini baru muncul ini ya. Nah, satu aja yang muncul. Satu, yang keduanya angka ganjil tengah-tengah, angka 5, yang terakhir ganjil paling tinggi 9. 159 monggo yang punya nomor 159. 159. Ini buat suami sama istrinya. Oh, kalau itu aman. Kalau bapak betul, bisa makin komen. Iku salahmu dewe. Saya kembali lagi Bunda sini nonton dulu dong. Sekarang apa keluar deh. Itu ada bangunan yang tadi lucu-lucu itu. Nah, ibu bisa datang ke situ untuk setorkan sampahnya. Next. Nah, apa aja sih sampah yang bisa disetorkan gitu ya? Khususnya sih sebenarnya sampahnya sampah anorganik kayak gitu. Cuma kita punya kelebihan itu bisa menerima yang namanya saset kayak gitu. Yang mungkin di bank sampah sekarang saset itu menjadi kendala ya ibu-ibu ya, banyak yang nggak mau gitu. Tapi di waste station kita saset itu mau gitu, bisa diterima seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang suka masak itu kan kebanyakan pasti bumbu-bumbunya itu kan ada saset seperti itu. Very next. Nah, next lagi. Nah, gimana sih Mbak Novi caranya untuk daftarin gitu? Kita jadi berbasis aplikasi ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bisa setorkan sampahnya menggunakan aplikasi. Nah, Mbak Novi gimana sih caranya untuk daftarin dulu nih akunnya? Oke, sebelum saya jelasin dulu, kita tes obat dulu ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, yang penting apa tadi? Cuan. Oke, cuannya di mana sih? Cuannya kita itu pakai aplikasi Bu. Jadi sebelum ibu-ibu setorkan sampah elektronik, anorganik dan lain-lain, itu ibunya download aplikasi dulu. Udah punya HP Android semua kan ibu-ibu? Nah, silakan dibuka dulu Play Store-nya. Kita ada aplikasi namanya Recosystem. Aplikasinya ikonnya warna biru, dan setelah itu kita bisa registrasi nih Bu. Registrasinya butuh apa aja sih Mbak? Registrasinya butuh nama. Betul. Organik itu contohnya kalau ibu habis bikin gado-gado, nanti ada sisanya bonggol-bonggol sayurannya, terus habis bikin pecel, ada sisanya juga, habis potong buah, tengahnya ada bijinya, bagian yang paling asam itu udah disisihkan, itu jadi sampah organik. Kalau dilihat sampah organik itu ciri-cirinya, kalau didiemin 1 jam lalu udah datang, didiemin 2 jam lalu udah datang, didiemin seharian besok kedatungan. Nah itu sampah organik pasti membusuk. Nah sebelum dia membusuk, kita bisa pisahin Bu. Ini contohnya nih. Ya, ini sampah organik yang dibawa sama teman-teman dari Ajinomoto. Kalau bisa ini pisahin, dan ini baunya belum bau busuk Bu. Kenapa? Karena ini fresh 1 hari gitu ya. Rumusnya adalah sebelum itu bau, itu 1 hari udah langsung diolah. Diolahnya jadi apa? Bisa jadi kompos. Jadi kita pisahin satu-satu. Sampah organiknya sendiri. Terus kalau didiemin gini tuh nggak serta-merta bisa jadi kompos Bu. Ada campuran sedikit lagi. Tadi kan yang
basah-basah tuh bisa dapat. Siap. Oke, sahabat mulai ya. Terima kasih. Semua dulu aja. Iya. Ibu-ibu yang mau download bisa juga. Nanti tinggal dicari di aplikasinya Ekosistem. Habis itu registrasinya menggunakan nomor handphone. Rapiin. Jadi dibuka dulu kalau pakai Android itu pakai Play Store. Kalau ada yang menggunakan Apple berarti pakai Play Store. Nanti tinggal dibuka. iStore ya, Play Store. Bisa Bu? Foto bareng. Sing penting apa? Oleh hadiah karo oleh apa? Kalian mana? Siji, loro, telu. Sing penting oleh apa? Nih, contohnya nih. Jadi sekali lagi bisa diuangkan lagi sampahnya. Jadi jangan dibuang atau disia-siakan ya, karena sampah juga bisa bermanfaat benda. Oke, sebentar Bapak. Oke. Silakan sih Kakak. Iya. Yang tinggi sama saya. Rapat. Kan ini sorotan ori. Tuntangan dulu dong, buat Jinawa. Nah, di sini ibu-ibu yang tadi udah bawa sampah itu kan dapat nomor yang warna hitam ya. Yang nomornya cuma 2 digit itu loh. Ada beberapa yang udah bawa nih. Nah, kita mau undi nih. Apa? Siap. Kita undi ya. Enggak. Saya video tadi. Saya video Ibu. Saya video. Itu mana? Ini pemirsa, bukan hanya centong ya pemirsa, telepon pemirsa, tapi 이치 와 이치가 kupone. Okay, can you yes? 11. Siap. Bunda, ini sudah kami siapkan unit bersama Ghost Buga, SMK, BPKB juga boleh tepuk tangan juga semuanya. Oh ini, biar Ghost Buga. Siap. Iya. Jangan sia-siakan Bunda ya. Oke. Yang penting apa Bunda? Tepuk tangan buat kalian semuanya. Siap. Thank you. Nah, sekarang doorpress-nya lagi. Oh, dia penonton ini doorpress mana yang penonton ya? Kita kasih lagi doorpress-nya. Oke, siap. Ini aja ya. Oke, siap. Blender apa yang ini dulu? Ini dulu. Oke, yang mana ini? 5. Oh, sekalian 5. Boleh. Sekarang 5. Ini penonton ini mana ya? Turun apa batan? Kira-kira sia-sia enggak menang ini? Silakan. Ambil 5 boleh? Oh, ada. Saya tak tahu mana sih. Ajinomoto. Ya Allah subhanallah, kita musik berubah untuk barang-barang bermantap. Oke, 5 ya, Bunda ya. Oke.
Hei penonton, kok kandangan lebu-lebu? Aku nih tapi udah kandangan ya. Beda. Silakan. Bentar. Dan ikan dalam kolam pengguna. Ya, baju kita sama ya ibu-ibu. Jadi kandangan juga nih, kandangan geng ya. Oke, ya perkenalkan dulu, saya juga dekat sini rumahnya, rumah saya Jombang. Enggak dewe kan, ya. Saya di sini tadi kan udah dari awal Bapak Yudo, kemudian dari Pak Bukti, kemudian dari Bapak-bapak ekosistem sama Mbak ekosistem tadi sudah ada gitu kan. Jadi tadi disebutkan kalau Ajinomoto itu punya kontribusi yang pertama buat kemana? Kesehatan siapa? Kesehatan manusia. Yang kedua lingkungan, betul. Ibu yang kacamata luar biasa, tepuk tangan dong ibu. Ya Allah. Cindy kok coba Iya. Luar biasa. Oke, betul. Yang pertama kesehatan manusia, yang kedua kesehatan lingkungan. Ya. Jadi tadi kan udah kita kerjasama sama ekosistem, ya kan, buat bumi lebih baik lagi. Tapi gimana sama produk Ajinomoto sendiri? Nah, ibu-ibu udah pernah lihat belum produk ini? Udah di tasnya masing-masing. Ada yang kebagian semuanya kan? Ya, biasanya kalau Ajinomoto, ya MSG-nya itu warna apa? Warna merah sama putih. Nah, kalau di sini ada warna apanya? Hijaunya. Jadi kenapa? Kalau ada warna hijaunya berarti lebih ramah lingkungan. Betul, lebih ramah lingkungan. Kenapa? Coba dipegang-pegang itu kertasnya. Bedanya apa, Bu? Buku. Ramah lingkungannya gini ya, ramah lingkungan gitu ya. Oke, siap videonya? Oke, ada ngebut itu kan nggak bisa ya. Ada aku kena aneh. Oke, tangan ini kayak tangan kayak asik. Siap ya? Siap. Oke, 3, 2, aku kan pembawa acara nih. Oke, siap ya semuanya tuh ya. Oke, 1, 2, 3. Ajinomoto. Baleni. Sing buri kok ramah lingkungan, sing arep nek ngene cok. Emakun. Kira cio. Yang gini ramah lingkungan pas gitu ya. Ramah lingkungan kayak ini loh, apa? Curhat dong gitu. Oke, siap ya Bunda ya? Oke, 3,